Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan pengantar belajar terkait kehamilan dengan penyakit ginjal ya. Oke, saya akan share screen. Ya, ini dia. Kehamilan dengan penyakit ginjal. Nah, hamil dengan penyakit ginjal ini sebenarnya ada beberapa tahap ya. Penyakit ginjal kronis khususnya terdapat beberapa tahapan mulai dari ringan hingga berat. Nah, ini tahapan ini bisa dilihat dari level kreatinin, atau level GFR-nya. Nah, tahapan-tahapannya kalau misalnya kita lihat dari klasifikasi renal insufficiency, ini dilihat dari kreatinin ya. Kalau yang di Indonesia itu satuannya miligram per desiliter ya. Jadi lihat yang di, kurung-kurung yang ini ya. Kalau di lab-lab Indonesia pakainya yang ini nih angkanya ya. Kurang dari 1/1 ini disebut preserve atau katakanlah ya nggak ada masalah begitu ya. Yang kedua 1,1 hingga 1,3 miligram per desiliter ini disebut mild atau ringan, mildly impaired renal function. Jadi, ya ringan lah gejalanya gitu ya. 1,4 hingga 2,8 disebut moderate ya. Kemudian yang, severe atau parah itu adalah lebih dari 2,8. Tapi selain dari kreatinin ini, itu bisa dicek juga dari GFR, glomerulus filtration rate ya. Nah, ini juga bisa dihitung ya. Jadi ini ada stadiumnya mulai dari 1 hingga 5 ya. Disebut normal jika, lebih dari 90 ya, kemudian, mild ini semakin lama semakin turun, jadi kemampuan, filtrasinya semakin lama semakin turun, dan disebut severe itu adalah, ketika GFR-nya kurang dari, 15 atau on dialisis ya. Jadi memang ini sedikit sekali begitu ya kalau sudah sampai stadium, 5, stage 5, GFR-nya turun, bahkan produksi urin ini juga sangat turun ya. Nah, komplikasi kehamilan ini berhubungan dengan tingkat keparahan penyakit ginjal. Ya, kadar kreatinin awal sebelum hamil. Jadi dilihat dari kreatinin awal. Jadi kalau misalnya pas memang pada saat ANC ya, dicek ya apakah memang ada penyakit sebelumnya. Ya, saya penyakit ginjal misalnya gitu. Di cross check dulu kreatininnya seperti apa. Nah, seberapa besar kreatininnya? Kalau kreatininnya itu memang tinggi ya, tadi ya lebih dari 2 sekian itu ya. Artinya itu sudah masuk ke dalam severe. Kalau severe, komplikasinya lebih banyak begitu ya. Di semakin severe, semakin banyak komplikasi kehamilannya. Baik itu kehamilan komplikasi baik bagi janin maupun bagi ibu hamilnya. Nah, beberapa komplikasinya apa? Satu, persalinan bisa prematur ya. Dua, bisa masuk ke dalam preeklamsia. Tiga, bisa fetal growth restriction, jadi IUGR, bayinya jadi tidak bisa berkembang dengan baik, begitu ya, atau low birth weight, dan ada kematian perinatal. Nah, pada wanita dengan kreatinin yang lebih dari 1,4 miligram per desiliter, ini sekitar 10% akan mengalami perburukan, perburukan pada ibunya gitu ya. Nah, pada kreatinin yang di atas 2,3 ini memang sebaiknya tidak hamil atau ini kontraindikasi hamil. Jadi dicek dulu kalau misalnya memang ada keluhan-keluhan misalnya kayak tadi ya, ada saya punya riwayat penyakit ginjal gitu ya, berapa kreatinin terakhir? Kalau di atas 2,3 ya memang kontraindikasi. Lalu bagaimana kalau misalnya memang dia awal gitu ya, istilahnya dia belum tahu, kita belum tahu nih pasien ini nggak ngerti data, nggak tahu data bahwa dia memang, punya penyakit ginjal. Ya, itu seperti apa? Nanti kita, cross check ya, ada tanda-tandanya. Nah, ini untuk menjelaskan, risiko komplikasi ya berdasarkan, renal insufficiency, kita cek nih, ketika kreatinin itu kurang dari 1,4 ya, itu PTB ini preterm birth, jadi kejadian prematur ya, itu sekitar 20%. Terjadi preeklamsia 11%. Terjadi HTN itu hypertension itu 25%. Terjadi FGR, fetal growth restriction atau pertumbuhan janin terlambat itu 24%. Terjadi mortalitas itu 9%, perinatal ya, perinatal mortalitas 9%. Terjadi live birth, hidupnya janin ya itu lebih dari 90%. Dan terjadi penurunan renal function-nya 16%. Nah, kalau kita lihat di sini, Anda bisa cross check nih satu persatu atau bahkan kalau ini terlalu cepat Anda bisa pause di sini ya.
cek nih kreatinin 1,4 hingga 2,8, kalau kita cek persentasenya ini naik semua. Apalagi yang kreatininnya adalah lebih dari 2,8. Kejadian preterm birth itu lebih besar. Terjadi kejadian preeklamsia paling besar. Hipertensi juga besar atau sama dengan yang di tengah ya. Terjadi fetal growth restriction lebih besar. Terjadi mortalitas perinatal lebih besar. Terjadi kejadian hidup ini not applicable, jadi nggak ada data malah ya. Decline and renal function-nya juga besar. Jadi komplikasi atau katakanlah kesehatan dari ibu-ibu yang memang hamil dengan penyakit ginjal ini dipengaruhi oleh keparahan penyakit itu sendiri yang bisa dicek dari kreatinin atau GFR. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Kalau misalnya memang dia baru datang pertama, kita belum tahu penyakit bahwa ibu hamil ini punya penyakit ginjal, maka tanda dan gejalanya awal mula ya ini kita cross check. Apakah dia ada oliguri atau sampai poliuri? Jadi ada dua ini bisa mengindikasikan bahwa dia ada sakit ginjal. Khususnya pada gagal ginjal yang kronis, dia malah lebih cenderung ke oliguri ya. Jadi pipisnya sedikit ya. Atau yang kedua edem, terjadi edem. Ya istilahnya karena memang terjadi kebocoran ginjal sehingga filtrasinya nggak sempurna, sehingga banyak sekali protein-protein atau albumin yang lolos tidak difiltrasi sehingga terjadi edem. Edema pada apa? Ya pada jaringan-jaringan longgar khususnya. Ya, bengkak-bengkak semua, wajahnya bengkak ya, istilahnya di skrotum juga bengkak. Kalau misalnya pria ya, kalau misalnya wanita ya di sini di palpebranya bengkak, wajahnya juga bengkak begitu ya. Nah, pada anemia bisa terjadi anemia karena di situ juga di ginjal terjadi kerusakan, di situ ada pusat penghasil erythropoietin ya. Istilahnya itu bisa membantu atau membantu produksi dari HB. Maka kalau terjadi kerusakan otomatis ya terjadi anemia begitu ya. Terjadi kelelahan, mual, kehilangan nafsu makan, sesak. Nah, bisa sesak juga. Karena di situ ada keseimbangan asam basa ya di dalam tubuh ini dipengaruhi oleh ginjal juga. Kalau ginjalnya rusak tentu dia bisa sesak juga keluhannya. Ya pernafasannya kusmaul begitu ya, bisa terjadi asidosis begitu. Asidosis metabolik ya. Terjadi gatal atau kehilangan kesadaran. Jadi tanda-tanda awal seperti itu. Kalau ketemu tanda-tanda ini, jangan lupa pikirkan juga bahwa apakah dia ada kelainan ginjal, apakah dia ada penyakit ginjal. Nah, seperti itu ya. Nah, manajemennya tentu tata laksana bersama ya, antara dokter obgyn, dokter penyakit dalam ya. Pada wanita dengan insuf renal derajat sedang ataupun berat, berikan aspirin ya, aspirin dosis rendah dimulai pada awal kehamilan. Ini dapat mengurangi insidensi dari preeklamsia. Dan adanya asymptomatik bakteria harus diperiksa dan diberikan terapi pada kunjungan prakehamilan karena sekitar 20 hingga 40% akan berkembang menjadi pyelonefritis jika tidak diterapi. Jadi ini manajemennya. Saya kira untuk PPK 1 di awal-awal penanganan PPK 1 itu mengenali ini tadi ya sebenarnya ya, mengenali tanda dan gejala ya. Ketika mengenali ini kemudian konsultasi, kita cross check apakah memang lebih condong ke penyakit ginjal ya, di cross check juga urinalisisnya seperti apa, kreatinin, ureum kreatininnya seperti apa. Kalau kreatininnya tinggi, wah ini berarti ada problem di ginjal. Ya kita rujuk aja ke PPK 2 ya, di fasilitas kesehatan kedua. Saya kira itu untuk pengantar kali ini terkait kehamilan dengan penyakit ginjal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.